Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli dalam pembelajaran matematika kali ini. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana kita mempelajari tentang pengolahan data. Baik, sebelum Pak Guru menyampaikan materinya, tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, mengumpulkan dan membaca data. Yang kedua, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang keempat, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian yang terakhir, menafsirkan sajian data. Nah, perhatikan data ini. Nah, ini namanya data dalam bentuk tabel. Kemudian ini data dalam bentuk diagram batang. Ini penyajian data dalam bentuk diagram garis. Dan ini penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, anak-anak tentunya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pernah ditanya oleh bu guru, apa hobimu, berapa berat badanmu, berapa umurmu, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bagaimana kita itu mengumpulkan dari data. Jadi sumber data ini dapat diperoleh secara langsung dari sumber yang sudah ada. Misalnya data yang langsung, jadi hasil wawancara dengan narasumber atau data dari pengisian atau sebuah angket. Kemudian data yang sudah ada dari laporan presensi, laporan hasil nilai, laporan hasil ulangan, dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data secara langsung ini satu ada menyebarkan lembar isian atau angket atau kuesioner. Kemudian pencatatan secara langsung, artinya melalui panca indera atau melalui pertanyaan kepada narasumber kemudian kita catat langsung. Nah, kemudian anak-anak juga pernah melakukan teknik pengumpulan data. Misalnya ketika pemilihan kelas, pemilihan ketua kelas. Jadi kan pada waktu awal masuk biasanya kan ada pemilihan ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Nah, ketika anak-anak melakukan itu anak-anak sudah melakukan pengumpulan data, perolehan data yang diperoleh. Nah, ini misalnya Adit mendapatkan 5, kemudian Reka mendapatkan 6, dan Siva mendapatkan 4. Ini juga namanya pengumpulan data sebagai pemilihan ketua kelas atau perolehan suaranya. Ini salah satu teknik pengumpulan data. Nah, seperti ini juga penyajian data ya. Nah, data itu disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram batang, diagram lingkaran maupun diagram garisnya. Ini tabel tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Misalnya hari Senin ini ada 30 siswa yang mengunjungi perpustakaan. Ini namanya tabel pengunjung perpustakaan sekolah dalam 5 hari. Senin 30 siswa. Kemudian Selasa banyaknya pengunjung 40 siswa, Rabu 20 siswa, Kamis 50 siswa, Jumat 60 siswa. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini misalnya ada data nilai ya, ada data nilai siswa dari 15 siswa. Ada 7, 6, 8, 8, 7, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 7, 6, 7, dan 8. Nilai dari 15 siswa ini mau disajikan dalam bentuk tabel. Nah, caranya bagaimana? Untuk menyusun dalam bentuk tabel kita urutkan dari yang terkecil. Nah, ini yang paling kecil adalah nilai 6, kemudian berikutnya 7, kemudian 8, dan 9. Jadi diurutkan dari yang terkecil. Nah, seperti ini. Nilai 6
Ada berapa yang nilainya 6? Kita hitung 1, 2, 3. Jadi 6-nya ada 3. Kemudian nilai angka 7. Ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak. Nilai angka 8. Ada berapa anak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak. Dan nilai angka 9, 1, 2. Jadi ada 2 anak. Kemudian jumlah siswa. Semuanya kita total ini dijumlah 15. Berarti tabel yang kita buat, kalau ini sudah sama 15 dan di sini juga 15, berarti tabel yang kita buat sudah benar. Itu cara menjadikan data tunggal ini menjadi sebuah penyajian dalam bentuk tabelnya. Nah, sekarang kita menafsirkan data dalam bentuk tabel tersebut. Siswa yang mendapatkan nilai 6 sebanyak 3 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 7 sebanyak 6 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 2 orang. Kemudian nilai yang diperoleh banyak siswa, nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah nilai 7 karena ini ada 6 orang. Nah, seperti ini. Jadi nilai terendahnya adalah 6, nilai tertingginya 9. Nilai yang paling banyak didapat siswa adalah 7. Karena apa? Sebanyak 6 siswa. Nilai yang paling sedikit diperoleh siswa 9 karena hanya 2 siswa. Ini cara membaca tabel. Kemudian menyajikan data dari tabel ke dalam bentuk diagram batang. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Kita buat seperti ini dulu. Sumbu yang merupakan sumbu Y-nya ini untuk banyaknya siswa, kemudian sumbu X-nya ini untuk nilai siswa. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, nilai 6. Nah, nilai 6 tadi ada berapa anak? Ada 3 siswa. Jadi seperti ini. Nah, dari sini ada 3 siswa. Nilai angka 7 ada berapa? Ada 6 siswa. Jadi dimulai dari 6 siswa ini sampai 7 ini sampai 6 siswa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nilai angka 8 ada 4 siswa. Jadi dimulai dari angka 4. Dan nilai angka 9 ada 2 siswa. Jadi dimulai dari angka 2 di sini untuk nilainya yang 9. Nah, jadi seperti ini cara menyajikan data dalam bentuk diagram batangnya. Kemudian yang berikutnya menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, ya, seperti ini. Ini ada data dalam bentuk tabel, kemudian kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam diagram lingkaran itu penyajiannya ada 2. Ada yang dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk derajat penyajiannya. Kalau dalam bentuk persen ini, satu lingkaran penuh ini jumlah totalnya adalah 100%. Kalau dalam bentuk derajat, jumlah totalnya ada 360 derajat. Nah, jadi ada 2 dalam bentuk persen maupun dalam bentuk derajat. Nah, untuk dalam bentuk persen caranya ini misalnya mie ayam. Berapa anak yang suka mie ayam? 4. Jadi 4 dari 20 siswa. Jadi caranya 4/20 karena 4 dari 20 siswa kali 100%. Nah, ini kalau 20 kita coret sama-sama dibagi 20, ini 1, ini 5. 4 kali 2 5 sama dengan 20%. Jadi yang suka mie ayam itu ada 20%. Kemudian yang suka sate 8. Jadi 8/20 kali 100. Nah, ini kalau kita bagi 20, ini 1, ini 5.
8 kali 5 40%. Jadi yang anak-anak yang suka sate dari 20 siswa itu ada 40%. Kemudian yang suka bakso ini 6, berarti 6 per 20 kali 100%. Sama seperti tadi, sederhanakan, sama-sama dibagi 20, ini 1, ini 5. Berarti 6 kali 5 30. Jadi anak yang suka bakso 30%. Dan yang terakhir anak yang suka soto. Ini ada 2. Jadi 2 per 20 kali 100. Ini ada 10%. Kemudian tinggal kita sajikan dalam bentuk diagram lingkarannya seperti ini. Nah, jadi anak yang suka mie ayam ini 20%. Anak yang suka sate merah ini 40%. Anak yang suka bakso 30%. Dan anak yang suka soto 10%. Ini penyajian diagram lingkaran dalam bentuk persennya. Lalu bagaimana menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran dalam bentuk derajatnya? Caranya juga sama seperti ini, seperti tadi. Yang suka mie ayam 4 per 20 kali 360 derajat, karena dijadikan derajat. Nah, ini sama-sama dibagi 20. Ini berarti 18, berarti 4 kali 18 72 derajat. Jadi yang suka mie ayam ini kalau dalam bentuk derajatnya adalah 72 derajat. Yang suka sate 8 per 20 kali 360 derajat. Ini hasilnya 144 derajat. Yang suka bakso 6 per 20 ya kali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Yang suka soto 2 per 20 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Nah, untuk membuktikan ini benar atau tidak hasilnya ini, kalau kita jumlah, ini jumlah totalnya harus 360 derajat. Jadi dari 72 ditambah 144 ditambah 108 dan ditambah 36, ini jumlah totalnya adalah 360 derajat. Jika itu sudah benar, maka pengerjaan kita ini sudah benar. Jadi sajiannya seperti ini. Nah, sama seperti tadi, cuman tadi dalam bentuk persen, sekarang dalam bentuk derajat. Nah, ini yang mie ayam 72 derajat, yang sate 144 derajat, yang yang soto 36 derajat, dan yang suka bakso 108. Nah, demikian anak-anak, bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk diagram tabel ya, dalam bentuk tabel, diagram batang dan diagram lingkaran, dan bagaimana kita bisa membaca data dari data yang disajikan, baik itu data dalam tabel, data dalam diagram batang, dan data dalam diagram lingkaran. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.